Saya kemukakan bahwa sepanjang tausiah saya di bulan Ramadan ini akan berkisar kepada haji. Sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita berzikir Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam, kemudian fahayna rabbana bisalam, hidupkan hati kami dengan salam, wa adkhilna jannata salam. Al-Quran sudah memberikan arah bagaimana yang dimaksud dengan hati yang hidup dalam surah Yasin ayat 60 dan 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'allamnahu syi'ra yambaghilah wa ma yambaghilah. Tidakkah Quran itu hanya bukan syair, dan tidaklah pantas kalau Nabi Muhammad SAW itu diajari syair, ya. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Bahkan dia tidak lain melainkan peringatan, zikr wa Qur'anun mubin, zikir yang diajarkan di dalam Al-Quran. Gunanya wa yunzira man kana hayya. Gunanya untuk memberi peringatan kepada hati yang hidup. Nah, kalau Quran mengatakan hati yang hidup, biasanya ada yang hatinya mati, ya. Kalau kita insya Allah, apalagi yang hadir di subuh ini dengar tausiah, hati hidup, hati yang hidup, ya, yang selalu ingin mendengarkan tausiah, memasukkan pemahaman Al-Quran ke dalam hatinya, gitu ya, melaksanakan apa-apa perintah, gitu. Dan ada yang hati yang mati. Di dalam surah An'am 122, awaman kana maitan. Nah, itu hati yang mati, ya. Saya kira tidak usah saya jelaskan, Bapak-bapak bisa mengerti apa yang dimaksud Al-Quran dengan hati yang mati. Kalau kita di masjid ini, berada di masjid ini menunjukkan bahwa hati kita hidup, berarti ada yang di luar masjid hatinya sudah mati, ya. Ada yang setengah mati, ada yang mati tulen, ada yang mati mutlak, itu. Begitu juga hidup, ya. Maka di dalam sujud tilawah bacaan kita, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa, kuhadapkan wajahku. Wajah itu selalu dalam pengertian diri kita, ya, hanya mewakili wajahnya. Wajah itu mewakili diri kita yang mudah dikenali, ya. Wasyaqqa, kepada Tuhan yang menjadikan wajah itu, ya. Wasyaqqa, membukakan, ya, sam'ahu wa basarahu, pendengaran dan penglihatan, bihaulihi wa quwwatihi. Jadi sebagai gambaran bagaimana hati kita hidup itu tergantung bagaimana kekuatan pendengaran kita dan kekuatan penglihatan kita yang masuk dalam hati, sehingga hati menjadi subur. Itu berkaitan dengan doa kita ketika berangkat dari rumah menuju masjid, ya. Itu doa khusus orang yang menuju masjid, ya.
Allahumma ij'al nura. Ya Allah, jadikan hatiku bersinar, nur. Pada jalan, kita berjalan dari rumah, setapak demi setapak. Allahumma ij'alni fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa bi sam'i nura, wa lisani nura. Tuh. Hatiku, penglihatanku, lisanku. Lisan itu lambang daripada perbuatan kita, ya. Perbuatan kita kan lisan, ngomong dan sebagainya. Omongan kita itu berisi nur, kebaikan-kebaikan, ya, dan seterusnya. Itulah kaitan-kaitan sehingga kita paham bahwa hati kita tuh hidup, perjalanan beragama kita hidup. Hanya kadang-kadang kita kurang memahami bahwa gerakan-gerakan kita itu hidup. Ya. Saya ingin nanya, berapa lama bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Berapa lama? Puluhan tahun, tiap hari habis sholat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Nah, di atasnya surah Al-Baqarah ayat 200, persis di atasnya ada orang berdoa, ya. Ada orang berdoa, Rabbana atina. Tuh, digandeng. Ada orang berdoa, Rabbana atina fid dunya. Tuh. Di bawahnya 201, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Persis. Ada apa ini? Sengaja Al-Quran Allah meletakkan dua doa itu. Yang pertama hanya Rabbana atina fid dunya, nggak ada hasanahnya, nggak ada akhiratnya, nggak ada azabannarnya. Itu. Ini menunjukkan bahwa orang yang pertama itu tidak punya ilmu. Ya. Orang kedua itu punya ilmu. Bahwa hidup ini ada kehidupan akhirat, ada kehidupan dunia. Satu, ya. Hasanah menunjukkan bahwa ada amalnya. Ada amal untuk kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Wa qina adzabannar menunjukkan bahwa akhir hidup kita ini masuk neraka atau surga. Jadi orang kedua tadi berilmu, gitu. Dalam perjalanan kita selama ini kan kita berdoa. Terasa enggak doa kita dikabul? Terasa tidak doa kita itu dikabul sebenarnya? Tapi kita nggak tahu. Nah, itu, ya. Itu menunjukkan bahwa itu perjalanan doa itu panjang. Selama hidup kita ini kita berdoa terus, ya. Nanti doa-doa lain kita perhatikan. Jadi sepanjang ini akhirnya kita tentu merasa bahwa Allah tuh memberi petunjuk pada kita, ya. Allah mengharapkan kita yakin. Keyakinan itu suatu hal yang mutlak di dalam agama kita. Seperti yang disampaikan Ustadz Mutakin, beribadah pun harus yakin, ya kan? Berpahala pun harus yakin. Seperti disampaikan Ustadz Maradona, yakin kita, gitu. Jadi pelajaran ini
menunjukkan kita bahwa kita yakin. Nah, kalau memang hati kita hidup, tentu kita yakin bahwa ilmu berjalan terus. Nah, kalau kita hati hidup, senang kita menghadiri tausiah, senang belajar ilmu pengetahuan dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kita bergerak. Ya. Kata Nabi, mau dunia perlu ilmu, mau akhirat perlu ilmu, mau dua-duanya perlu ilmu. Jadi perjalanan kita dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, itu menunjukkan perjalanan kita wakina adzabannar. Hidup dengan ilmu, nama terus ilmu kita, nama terus ilmu terus. Itu Quran. Jadi Quran itu begini, Al-Quran itu ada yang kita pahami secara teks ya. Itu. Misalnya Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguannya, memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Itu teksnya itu. Ya, teks. Nah, kalau kita pahami, ya, memahaminya itu, artinya setiap ayat-ayat itu merupakan petunjuk bagi kita. Ya kan? Di awal surah tuh, di kalimat yang pertama sekali itu, walaupun sebelumnya ada alif lam mim ya. Kalimat yang pertama itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan lagi. Siapa yang ngomong tidak ada keraguan lagi? Quran, Allah. Kalau kita kan bilang, Quran itu tidak ada ragu lagi. Orang berilmu harus mengatakan bahwa itu tidak ada keraguan lagi, ya kan? Kalau kita nggak berilmu, jahil, mana bisa mengatakan demikian? Nah, dalam perjalanan untuk mengatakan bahwa Al-Quran tidak ada keraguan lagi, tentu berjalan melalui ilmu pengetahuan. Begitu juga keyakinan, ya. Wabil akhirati hum yuqinun, terhadap akhirat itu kita yakin. Bagaimana keyakinan itu bisa didengar dengan baik dan diyakini oleh orang yang harus berilmu dengan ilmu pengetahuan. Nah, itulah mudah-mudahan perjalanan puasa ini sepanjang tausiah saya akan menjelaskan perjalanan hati, ya. Baru pertama yaitu hati yang hidup, dan hati yang hidup tentu berkawan dengan hati yang mati, gitu kan? Pesan Quran itu ada hati yang mati, ya. Ada hati yang hidup. Sudah dijelaskan bahwa hati yang hidup itu hati yang selalu bersentuhan dengan Al-Quran. Dalam praktiknya, ya, tidak saja Al-Quran, hadis juga, ya, pendapat-pendapat ulama juga, ya, fatwa-fatwa ulama juga yang diturunkan di Al-Quran Karim. Karena hadis dengan Al-Quran itu bedanya. Kalau hadis itu menunjukkan bagaimana dilaksanakan. Seperti contohnya kita berinfak dalam keadaan sempit atau lapang. Nah, itu dalam keadaan sempit atau lapang. Mengapa? Bertanya kita. Seorang bisa dalam keadaan sempit, dia tidak ada uang, ya, tidak cukup banyak uang. Apalagi dalam keadaan lapang dia mau berinfak. Kenapa? Karena hatinya sudah tersentuh, gitu. Kalau orang miskin, ya,
orang miskin, anak yatim, kita datangi ya ke rumahnya, kita beri bantuan itu ke rumahnya gitu loh. Dengan ke rumahnya datang kita, hati kita sentuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sudah lihat belum bagaimana keadaan rumahnya? Rumahnya kecil, masih besar dapur kita kadang-kadang tuh ya. Di situ makan, di situ belajar, di situ tidur, tersentuh. Nah, perasaan tersentuh itulah yang membuat kita berinfak di dalam keadaan sempit atau lapang, gitu ya. Bertingkat-tingkat. Jadi infak itu bertingkat-tingkat. Ya. Nah, bagaimana mencapai itu? Ada hadis Nabi supaya kita seperti anak yatim itu digosok-gosok kepalanya. Pengertian digosok-gosok itu bukan digosok-gosok dalam arti harfiahnya saja, dalam arti teksnya saja, arti dekati anak yatim itu. Begitu juga yang miskin kita antar ke rumahnya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ya sesudah ini. Hati yang membawa tobat. Hati kita tuh membawa tobat kepada Allah SWT. Kemudian hati kita tuh hati yang bukan buta. Kemudian hati kita mendapat nur hidayah daripada Allah SWT. Kemudian hati kita bertafakur terus. Kemudian hati kita khusyuk. Kemudian terakhir hati kita yang berkaitan dengan Allah SWT. Yang terikat dengan Allah SWT. Ya. Semuanya ada dalam Quran. Jadi semua itu sudah ada dalam Quran. Tinggal lagi bagaimana kita mengkajinya. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.